Asom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mujamilah dengan nomor NIM 12380304140 dari kelas D dan jurusan Sosiologi. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan tentang beberapa materi bahasa Indonesia yang sudah saya pelajari untuk memenuhi nilai UTS bahasa Indonesia. Ini saya akan menjelaskan materi pertama ialah tentang fungsi dan ragam bahasa Indonesia. Fungsi bahasa itu ada 4 fungsi. Yang pertama ada sebagai alat komunikasi, yang kedua ada sebagai alat mengekspresikan diri, yang ketiga sebagai integrasi dan beradaptasi sosial, dan yang terakhir sebagai alat kontrol sosial. Di sini yang pertama sebagai alat komunikasi itu adalah merupakan cara yang paling efektif untuk menyampaikan pikiran, maksud maupun tujuan kepada orang yang kita ajak berkomunikasi. Bahasa sebagai sarana komunikasi mempunyai fungsi utama bahasa bahwa komunikasi ialah menyampaikan pesan atau makna oleh seseorang kepada orang lain. Yang kedua ada sebagai ekspresikan diri, ya tentang menggunakan segala hal yang dirasakan oleh pikiran dan perasaan manusia. Bahasa menyatakan segala sesuatu yang digunakan oleh manusia sebagai media untuk membebaskan diri. Ketiga, sebagai alat beradaptasi dan berintegrasi sosial, yaitu untuk menyesuaikan dan membaurkan diri dengan anggota masyarakat. Melalui bahasa, seseorang dapat belajar tentang adat, istiadat, terus pola hidup, perilaku, juga etika dalam masyarakat. Dan yang terakhir ini adalah sebagai alat kontrol sosial. Kontrol sosial ini dapat diterapkan pada diri sendiri, kita sendiri, dan kepada orang lain. Berbagai penerapan informasi maupun pendidikan disampaikan melalui bahasa. Buku-buku pelajaran, buku-buku instruksi, dan contoh lainnya itu contoh tersebut tuh merupakan contoh penggunaan bahasa sebagai kontrol sosial. Terus di sini ada ragam bahasa. Ragam bahasa merupakan variasi bahasa menurut pemakaiannya yang berbeda-beda dan mengikuti topik pembicaraan. Selain itu, menurut hubungan pembicaraan, lawan bicara orang yang berbicara sekaligus medium. Terus di sini ada ragam bahasa dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ragam bahasa berdasarkan cara komunikasi, juga ragam bahasa berdasarkan situasi pemakaian. Dalam ragam bahasa berdasarkan cara berkomunikasi ini tuh dibagi 2 lagi, yaitu ragam tulis dan ragam lisan. Kalau ragam tulis tuh ya contohnya kita menulis gitu sesuatu yang, jadi ragam tulis ini termasuk kepada hal yang formal gitu, sedangkan kalau ragam lisan tuh termasuk ke non formal gitu. Terus ini tuh ada yang kedua, ada ragam bahasa berdasarkan situasi pemakaian tuh ada 3, ragam formal, ragam semi formal, juga ragam non formal. Dalam masing-masing tersebut juga memiliki keunggulan dan kelebihan masing-masing. Ini saya akan jelaskan keunggulan secara lisan, yaitu dapat berlangsung cepat, dapat berlangsung tanpa alat bantu, kesalahan dapat langsung dikoreksi, juga dibantu dengan gerak mimik muka gitu. Terus kalau dari kelemahannya tuh tidak memiliki autentik yang ini gitu, kayak nggak punya rekaman gitu. Terus mungkin dari dasar hukumnya juga lemah gitu. Terus ini ada keunggulan secara tulis, ialah memiliki bukti yang autentik, dapat berupa tulisan, juga dasar hukumnya kuat karena ada bukti yang lebih autentik itu dapat disajikan lebih matang gitu. Terus ya ada kelemahannya juga, tapi berlangsung lambat, selalu memakai alat bantu, juga kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi. Mungkin contoh pemakaian dari ragam non formal dan ragam formal tuh contohnya seperti ini. Ragam non formal itu dapat digunakan pada berbicara sehari-hari, bercerita, berngobrol gitu. Sedangkan kalau yang formal itu kan lebih jauh gitu, kayak berpidato, berdiskusi formal, berdebat resmi gitu. Terus dari cara contoh non formal tulis tuh menulis surat kepada kerabat, curahan hati di media sosial, juga pesan singkat. Sedangkan kalau ragam formal tulis contohnya menulis surat resmi atau makalah, artikel ilmiah, menulis proposal, dan semacamnya yang lebih bentuk resmi kepada orang luar gitu. Materi yang kedua ialah tentang membaca dan menyimak. Membaca adalah proses yang dilakukan serta digunakan untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis. Terus ada juga tujuan membaca, yaitu sebagai memperoleh informasi, juga sebagai
memahami makna bacaan. Yang ketiga, di sini ada teknik membaca. Teknik membaca ini terbagi menjadi 3 teknik. Yang pertama ada scanning atau memindai, yang kedua ada skimming sebagai memintas gitu. Terus yang ketiga ada SQ3R. Yang pertama ada scanning, ini digunakan untuk mendapatkan suatu informasi dengan cepat dan akurat. Contohnya, misalnya kita kayak mencari nomor telepon seseorang, mencari kata dalam kamus gitu. Terus ada skimming, ini itu adalah penyerapan informasi penting dan memahami topik bacaan, bagian penting, fakta, dan opini. Terus juga memperoleh kesan umum dari suatu buku, artikel, dan tulisan singkat. SQ3R ini adalah survey, question, read, recall, dan review. Yang pertama itu kita kalau mau membaca suatu buku atau jurnal apapun itu, yang harus kita lakuin tuh terlebih dahulu kita membaca survei bacaan tersebut. Terus yang kedua ada ajukan pertanyaan, atau mungkin kita dapat kebingungan tujuan dari buku ini tuh apa saja. Terus yang ketiga ada membaca gitu. Kita sudah kita menanyakan sesuatu kita boleh membacanya. Terus sudah itu kita memberi jeda atau disebut recall. Jeda di sini tuh dimaksud untuk kita memahami apa yang sudah kita baca. Terus yang terakhir ada review. Kita membaca ulang bacaan yang kita baca tadi. Ini ada teknik peningkatan kecepatan membaca, yaitu dengan cara membaca dengan diam, dengan konsentrasi, dengan memperluas jangkauan mata, terus membaca dengan perkelompok kata, juga mencari kata kunci yang lebih penting. Terus di sini juga ada langkah-langkah membaca. Yang pertama itu paham isi bacaan. Itu dengan cara kita mengerti ide pokok tersebut gitu, terus mengetahui fakta-fakta dan detail penting, terus membuat kesimpulan berupa interpretasi dari ide pokok dalam bacaan. Terus ada uji keakuratan sumber bacaan, itu bandingkan dengan sumber bacaan yang lain. Di sini juga ada membaca gambar, contohnya kayak grafik, tabel, bagan gitu. Juga ada menyimak. Menyimak adalah memperhatikan dengan sesama apa yang diucapkan oleh penutur untuk mendapatkan suatu informasi. Terus ada tingkatan menyimak, itu ada mendengar gitu. Kita terlebih dahulu kita mendengarkan dulu gitu informasi apa saja yang kita dapatkan. Itu kan salah satu ya teknik tingkatan menyimak. Terus yang kedua ada interpretasi, terus ada mengevaluasi, juga memberi reaksi gitu. Sudah kita mendapatkan informasi tersebut tuh, reaksi apa yang dapat kita timbulkan gitu, yang kita dapat apa yang sudah kita paham itu kita memberikan reaksi gitu tersebut. Terus ada cara menjadi pendengar aktif gitu. Di sini tuh ialah memiliki tujuan yang jelas dalam menyimak, terus menuliskan pertanyaan saat tidak dimengerti, juga dengan penjelasan penutur, juga memperhatikan kata kunci. Mungkin sekian dari materi ini, kita lanjut. Di sini ada materi ketiga, ya tentang ringkasan, itisan, juga resensi. Ringkasan adalah memendekkan suatu bacaan dengan mengambil intisari saja tanpa mengubah struktur wacana tersebut gitu. Terus di sini juga ada tujuan dan langkah membuat ringkasan. Tujuannya itu untuk membantu para pembaca mengetahui isi bukunya gitu, terus tebal buku, juga karangan buku tersebut gitu dalam waktu singkat. Terus langkah-langkahnya itu dengan membaca naskah asli, yang kedua ada mencatat gagasan utama, terus yang ketiga menyusun kembali dengan mempertahankan hasil pengarang, tidak mengubah struktur wacana pengarang. Ini ada ikhtisar. Ikhtisar adalah memendekkan suatu bacaan dengan mengambil intisarinya saja, namun kita dapat mengubah atau tanpa terikat pada suatu struktur wacana. Tujuan dan langkah membuat ikhtisar itu adalah tujuannya sama seperti ringkasan, yaitu membantu para pembaca mengetahui isi buku, karangan buku dalam waktu yang singkat gitu. Terus langkah-langkahnya membaca naskah asli, mencatat gagasan utama, dan menyusun kembali dengan atau tanpa terikat struktur wacana gitu. Kita dapat merubahnya kalau di ikhtisar, kalau di ringkasan tuh kita harus sama persis seperti pengarang tersebut menuliskan itu. Sini dan yang terakhir ada resensi. Resensi adalah karangan yang berisi penilaian terhadap suatu karya tulis. Ada tujuan resensi.
terbagi menjadi 4 bagian, ialah yang pertama memotivasi para pembaca untuk membaca buku yang asli, terus memberikan informasi kelayakan suatu buku, memberikan kritik, koreksi atau memaparkan kelebihan dan kekurangan pada buku tersebut, juga menjadi penghubung antara keinginan para pembaca dan para penulis. Terus ada unsur-unsur yang perlu diresensi. Yang pertama ada jenis bukunya, yang kedua identitas bukunya, kita harus tahu gitu. Terus tujuan pengarang buku, membuat buku tersebut apa, juga keunggulan dan kelemahan pada buku yang harus perlu diresensi. Terakhir ada langkah-langkah dalam membuat resensi. Langkah-langkah yang pertama, membaca dengan cermat buku terlebih dahulu, terus menuliskan kelemahan dan kelebihan buku dan informasi yang lainnya yang penting gitu. Terus bandingkan dengan buku-buku yang lain yang memiliki topik yang sama. Juga yang terakhir, membuat ikhtisar atau ringkasan terlebih dahulu untuk mengetahui atau membuat sebuah resensi. Ini mungkin materi dari ringkasan, ikhtisar, dan resensi. Lanjut, di sini ada materi keempat, yaitu tentang diksi. Pengertian diksi tersendiri adalah hasil dari proses memilih kata tertentu untuk dipakai pada kalimat atau alinea atau juga dalam wacana. Pemilihan kata dapat dilakukan bila tersedia jumlah kata yang artinya hampir sama atau bermiripan. Juga untuk memilih kata yang tepat diperlukan analisis, juga pertimbangan tertentu. Di sini juga ada syarat ketepatan dalam memilih kata terbagi menjadi 6. Ada konotasi dan denotasi, sinonim, kata-kata yang mirip, kata-kata yang abstrak, juga kata-kata penghubung yang berpasangan juga ada. Yang terakhir, kata umum dan kata khusus. Kita jelaskan satu-satu syarat ketepatan pemilih kata dalam denotasi dan konotasi. Maksud dari denotasi tersendiri itu adalah suatu kata yang benar adanya, sedangkan konotasi itu adalah sebuah kata kiasan. Contohnya, misalkan kata denotasi, bunga edelweiss hanya tumbuh di tempat tertinggi, berarti sebuah bunga itu emang benar nyatanya ada fisiknya bunga tersebut. Sedangkan kalau konotasi itu, contohnya, jika bunga bank tinggi, orang enggan mengambil kredit bank. Contoh kata bunga di sini tuh hanya untuk menjadi sebuah kiasan gitu. Terus ada sinonim. Sinonim itu contoh adalah persamaan kata gitu. Terus ada kata-kata yang mirip, contohnya kayak intensif bersama insentif gitu. Terus ada karton sama kartun itu kan hampir sama gitu, bermiripan. Juga ada kata yang berpasangan, contohnya seperti kata antara dan dengan gitu. Itu antara dengan, tidak melainkan baik ataupun. Dan yang terakhir ada kata khusus dan kata umum. Terus ada gaya bahasa, yang pertama ada majas, ada cara penutur menyampaikan maksudnya dan dapat menimbulkan kesan tertentu bagi mitra tuturnya. Terus ada faktor yang mempengaruhi tampilan bahasa dalam komunikasi. Yang pertama ada cara dan media komunikasi. Di sini itu adalah contohnya lisan dan atau tulisan, langsung atau tidak langsung, juga media cetak atau elektronik. Yang kedua ada bidang ilmu, filsafat, sastra hukum, kedokteran, agama, gitu, dan lain-lain. Dan yang ketiga ada situasi, contohnya ada formal, semi formal, juga non formal. Terus di sini juga ada halayak, contohnya umur, jenis kelamin, dan terakhir ada tujuan. Terus ada bahasan yang selanjutnya ada idiom. Idiom adalah ungkapan bahasa yang artinya tidak secara langsung dapat dijabarkan dari unsur-unsurnya gitu. Terus ada ungkapan idiomatik, adalah pasangan kata yang selalu muncul bersamaan sebagai frasa. Contoh pasangan serasi dalam bahasa, misalkan bertemu dengan, atau enggak kayak dibicarakan oleh gitu. Kita lanjut pada materi selanjutnya, ialah tentang paragraf. Pengertian paragraf adalah satuan dasar tulisan yang lebih panjang dari kalimat tetapi lebih pendek dari tulisan secara keseluruhan. Terus juga paragraf adalah sekelompok kalimat yang mengembangkan satu gagasan. Dan yang terakhir, paragraf mencakupi satu kalimat topik yang memuat gagasan dan diikuti oleh kalimat tambahan yang memperluas, memperjelas, menganalisis, atau menerangkan kalimat topik. Ada juga ciri-ciri dari paragraf, merupakan satu gagasan utama tertuang dalam kalimat topik,
Terus ada beberapa informasi tertuang dalam kalimat penjelasan atau kalimat pengembang. Terus bentuk visual paragraf ditandai oleh perenggangan baris atau antar kelompok kalimat atau penjorokan ke dalam baris pertama kelompok kalimat tersebut. Terus juga ada kalimat topik. Kalimat topik ada terbagi menjadi 3, ada pada awal, akhir, juga awal akhir. Contoh kalimat topik pada awal tuh topik utamanya atau topik pokoknya tuh ada di awal kalimat. Kalau yang akhir tuh ada di akhir kalimat, sedangkan kalau yang awal akhir tuh kalimat topiknya ada di 2 tersebut, ada di awal dan juga di akhir. Terus ada juga ciri paragraf yang baik, itu ada kesatuan, kelengkapan, dan kepaduan. Ciri paragraf yang baik dalam kesatuan yaitu selalu fokus pada gagasan utama. Contohnya, jika awal ia gagasan sederhana, maka semua gagasan itu harus menggunakan gagasan sederhana. Gitu. Terus ciri paragraf baik pada kepaduan menggunakan kata kunci, kata ganti, kata transisi, atau konjungsi. Sekian dari materi paragraf. Selanjutnya ada karya ilmiah. Karya ilmiah tersendiri ini juga mempunyai fungsi. Yang pertama ada sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, juga sebagai seni gitu. Terus ada sebagai penjelasan, di sini menjelaskan suatu hal yang belum diketahui, ketidakjelasannya juga tidak pastinya. Juga sebagai ramalan, membantu mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Terus juga mengontrol, mengawasi, dan mengkoreksi benar tidaknya suatu pernyataan. Terus karya ilmiah juga memiliki sifat. Yang pertama, kita harus jujur dalam mengolah informasi yang telah kita dapati. Terus bebas berprasangka, objektif, prinsip analisis, berhubungan sebab akibatnya. Juga yang terakhir ada formal. Terus ada juga di sini karya ilmiah memiliki nilai. Nilai karya ilmiah yang pertama ada bahasa, yang kedua ada bentuk, dan yang ketiga ada isi. Terus aspek penting dalam sebuah karya ilmiah itu ada 3. Yang pertama tata tulis, yang kedua bahan, juga yang ketiga perwajahan. Contoh dari kata tulis itu yang pertama ada huruf. Mungkin kita untuk menulis sebuah karya ilmiah kita harus lebih paham dalam pengetikan tata tulisnya gitu. Dari pertama ada hurufnya, mungkin tertentu kita harus menggunakan huruf seperti apa gitu. Terus mungkin dari judul dan bab judul yang harus kita pakai dalam membuat suatu karya ilmiah. Terus ada dalam angka juga gitu, misalkan kayak seperti nomor halaman, terus nomor abstrak, kata pengantar, daftar isi gitu, itu juga harus menggunakan angka Romawi kecil. Misalkan lebih mengetahui hal-hal kecil tersebut ini ternyata lebih penting gitu. Setelah adanya angka juga ada huruf kapital. Penggunaan huruf kapital dalam membuat suatu karya ilmiah juga sangat penting. Misalkan dalam judul bab atau judul yang sepadan dengan bab itu harus menggunakan huruf kapital. Contohnya seperti bab 1 pendahuluan, kita harus menggunakan full huruf kapital gitu. Terus mungkin dari perwajahan atau penataan dalam penyusunan karya ilmiah, kita harus lebih mengetahui detail-detail cara penataan dalam menyusun suatu karya ilmiah. Seperti yang tadi saya katakan dari kata bab 1, terus itu kan mungkin di bawahnya ada kata pendahuluannya, kita harus lebih mengetahui tata penataan kata ini harus di mana dan terletaknya di mana gitu. Mungkin kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi karya ilmiah ini tuh, kita jadi lebih mengetahui bagaimana tata cara penulisan, juga tata cara penempatan, juga fungsi-fungsinya gitu dari suatu karya ilmiah itu ternyata penting sekali gitu. Mungkin kayak tadi yang sudah saya jelaskan gitu, dari contoh dari tata tulis huruf, angka, juga dari huruf kapital yang tersebut ternyata bukan hal yang main-main gitu. Ternyata emang hal tersebut sangat penting digunakan, juga sangat dibutuhkan. Mungkin kita sebagai mahasiswa sangat membutuhkan hal ini gitu. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan dari materi bahasa Indonesia yang telah saya pelajari dari pertemuan awal, itu pertemuan 1 juga sampai kemarin pertemuan 7. Semoga tugas yang saya lakukan ini, yang saya kerjakan ini dapat memenuhi tugas UTS bahasa Indonesia.
Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyaknya kekurangan dari kesalahan juga dari kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.